Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Pagi hari ini saya datang kepada Anda lewat live streaming. Sebentar lagi saya akan melayani. Sebelum saya kembali ke Jakarta, masih ada di wilayah Purwokerto. Anugerah Tuhan melimpah atas kita semua, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Di dalam namanya kita diselamatkan, di dalam namanya kita memperoleh perlindungan yang luar biasa. Hari ini sebelum Anda beribadah, sebelum Anda mendengar firman, bahkan mungkin para pengkhotbah, sebelum Anda menyampaikan pesan kepada jemaat, saya mau katakan juga, kuatkan, teguhkanlah hatimu, maju terus, sebab orang-orang yang memberitakan firman itu adalah pembawa kabar baik. Jadi mari kita kabarkan kemanapun kita diutus untuk memberikan kabar baik, yaitu begini: tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam namanya. Sepuji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita hampiri Dia dan berkata, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami akan memasuki hari ini. Kami tahu rancangan-Mu besar atas kehidupan kami, dan nama-Mu ada atas kami. Kami mau berjalan hari ini mendengarkan tuntunan-Mu. Kami tahu Tuhan, di jalan yang Kau mau kami tempuh, itu adalah jalan yang penuh dengan kasih karunia, membawa kami masuk kepada destiny kami. We welcome your word. Kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Kita adalah orang yang berbahagia. Kalau Anda lihat apa yang saya bagi hari-hari ini, berbicara tentang the name of the Lord. We are talking about the name of the Lord, karena memang Tuhan katakan hari-hari ini His name, ya, nama Tuhan harus diperkenalkan. Dan nama Tuhan itu juga adalah sebuah perjalanan. Nama Tuhan adalah the street name, makanya tagline-nya adalah street name, the Lord. Supaya ketika kita mengerti Tuhan memeteraikan kita dengan namanya, Tuhan mau supaya kita berjalan menempuhnya. Dan tentunya perjalanan itu adalah perjalanan yang semakin hari semakin naik, sehingga benar waktu kita terus berjalan mengikutinya, tuntunan demi tuntunan Dia berikan setiap hari, sampai kita masuk kepada kesempurnaan itu sendiri, sampai kita masuk kepada penggenapan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Pagi hari ini kita akan melihat Mazmur 107 ayat yang ke-7. Mazmur 107 ayat yang ke-7, mari kita lihat. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Kemudian ayat ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Terus ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Oh, praise the Lord. Mazmur 107 ayat 7 sampai 9. Psalm 107 from 7 to 9th verse. Speaking about the direction of the Lord, where He puts His people on His way, on His path, di mana Tuhan taruh orang-orangnya di atas jalannya supaya mereka menempuhnya. Wow, amazing, luar biasa. Dan Tuhan memang mau supaya kita menempuh jalan yang Dia sudah sediakan untuk kita semua, supaya kita berbahagia. Ya, di dalam bahasa Inggris Mazmur 107 ayat 7, and He led them forth by the right way, that they might go to a city for a dwelling place. Oh, that men should give thanks to the Lord for His goodness, and for His wonderful works to the children of men. For He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Luar biasa. Tuhan memberikan jalan. Nah, ada satu foto yang saya mau perlihatkan kepada Anda. Ini sangat luar biasa. Tepat sekali. Street name. Ini dia. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di mana manusia dapat diselamatkan. This is the street name. Ini adalah jalan itu. Jalannya namanya Yeshua atau Jesus. Ketika kita menempuh di jalan ini, kita akan dikenyangkan, kita akan dipuaskan. Dan luar biasanya Tuhan katakan begini, orang yang berjalan di sini, kata Yesaya 43 ayat 7, yang atasnya namanya disebut. Kata Yesaya 43 ayat 7, setiap orang yang atas namaku disebut, berarti orang itu Tuhan berikan akses. Yang ada nama Tuhan dikasih akses untuk menempuh jalan ini. Jalan ini dicari oleh orang banyak. Saya mau kasih tahu, people are looking for this way, karena jalan ini bukan membawa manusia kepada kebinasaan, tapi membawa manusia semakin naik, bahkan jalan ini juga disebut restoration street, restoration road, ya, jalan pemulihan. Orang kepingin
Asalkan kita merenungkan firman dan kita betul-betul menghidupinya, orang akan tertarik, orang akan berkata, kami mau dong menempuh jalan itu. Kami mau supaya engkau mengajarkannya kepada kami bagaimana caranya kami menempuh. Jadi sekarang persoalannya adalah bagaimana sikap kita ketika kita menerima dia, kita mengetahui dia, menerima namanya, berjalan sesuai dengan firman-Nya. Orang akan melihat kita dan orang akan berkata, kami mau dong jalan. Karena ada nubuatan di ayat yang lain. Kita akan lihat satu nubuatan yang tertulis dalam Mika pasal yang keempat ayat yang kedua. Mari kita lihat Mika 4 ayat yang kedua. Dikatakan begini, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. This is a prophecy. Dikatakan dalam Mika 4 yang kedua. One day people are going to ask. Orang-orang yang berkata, oh mari kita pergi kepada jalan yang Tuhan berikan. Mari kita menempuhnya. Sebab kenapa? Karena mereka akan melihat tentunya. Mereka akan melihat kok ada orang-orang yang luar biasa berjalan dalam jalan itu. Mereka tidak tergelincir, tapi mereka semakin naik dan mereka terus bersuka cita. Many nations, dalam bahasa Inggris berkata, Micah 4 the second verse, many nations shall come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, and we will walk in his path. For out of Zion the law shall go forth, and the word of the Lord from Jerusalem. Haleluya. Orang akan berkata, kami mau menempuh jalan-jalan itu. Kami mau ada di situ. Nah, buat kita ketika Tuhan bukakan kebenaran ini, lalu kita berjalan di dalam jalan-jalan itu. Jalan-jalan itu berbicara tuntunan dari tahun ke tahun, season by season. Makanya dikatakan jalan-jalan. Path of God itu punya episode demi episode. Ketika kita berjalan menempuhnya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, maka kita akan melihat tuntunannya semakin hari semakin luar biasa. So terpujilah Tuhan, dialah yang membawa kita kepada jalan itu, dan dialah yang telah memeteraikan kita untuk kita ada di jalan itu. Sebab ingat Yesaya 43, setiap orang yang atasnya namaku disebut, itu aku bentuk dan aku jadikan untuk kemuliaanku. Mari kita bersukacita berjalan di dalam jalannya. Setiap hari ada tuntunan firman. Tentunya firman itu akan membawa kita semakin hari semakin luar biasa. Because of his name, dipermuliakan namanya. Oh haleluya. So ini adalah pesan yang saya bagi buat Anda di hari Minggu ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bersukacitalah berjalan ke rumah Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dan katakan terima kasih Tuhan buat kebenaran yang engkau singkapkan. Sebab we are going to be his witness. Kita akan menjadi saksi dari kebesarannya. Tempuhlah jalan itu. Jangan jalan yang lain. Jangan jalan orang fasik. Sebab jalan orang fasik itu adalah jalan yang membawa kepada kehancuran. Oh, jalan-jalan orang yang tidak mengenal Tuhan itu membawa kepada kehancuran. Tapi berjalanlah di atas jalan yang Tuhan sendiri sudah sediakan. Remember, Tuhan telah meteraikan kita. Dia put his mark on our life. Dia berkata setiap orang yang atasnya namaku disebut, itu di seal, dikasih akses untuk ada di dalam jalan itu. Dan kita akan berbahagia. Praise the Lord. Selamat hari Minggu. Selamat melayani buat para pengkhotbah. Masuklah ke rumah Tuhan dengan bersukacita. Sebab kita sedang dibukakan tentang apa yang Tuhan mau nyatakan di hari-hari ini. God bless you all. Sampai ketemu lagi dalam perenungan berikut. Oh yes, I love you, and I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoice. Stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with this word of the covenant. Call on the name of the Lord. Because when we call on the name of the Lord, Tuhan bilang, come, mari masuk di dalam jalan itu. Disitulah kita akan mengalami pertolongan Tuhan dan keselamatan Tuhan yang atas kehidupan kita. Bless the Lord. Call on the name of the Lord sekali lagi. Yes. Call on the name of the Lord and be saved, and be saved. Woo. Call on the name of the Lord. Call on the name of the Lord. Call on the name of the Lord and be saved, and be saved. Praise the Lord.
Praise the Lord. God is great. His name is the only name. Praise the Lord. Thank you for the name, Lord. Terima kasih buat nama itu. Kami akan berjalan di atas nama itu. Disitulah kami mengalami pertolongan. Kami dibedakan. Kami akan berjalan semakin naik, semakin naik. Permuliakanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Praise God. Come on, sekali lagi sama-sama katakan. Call on the name of the Lord. Call on the name of the Lord. Call on the name of the Lord and be saved. God bless you. Praise the Lord.